Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita membahas kembali tentang materi pola bilangan atau baris dan deret. Di sini kita akan belajar kembali tentang contoh latihan soal pada materi pola bilangan. Yang pertama di sini ada contoh soal, yaitu diketahui suatu barisan 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Maka barisan ke-60-nya berapa? Nah, ini adalah yang paling mendasar di pola bilangan ya. Di sini adalah rumus dari deret aritmetika, yaitu kita mencari urutan keberapa, UN. UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Kemudian kita masukkan A-nya itu suku pertama. Suku pertamanya di atas ini adalah 6. Berarti kita masukkan 6 ditambah N-nya itu adalah yang dicari. Yang dicari adalah ke 60. Berarti masukkan 60, diambil satunya tetap turun dan B itu bedanya. Tiap baris memiliki beda berapa? Kalau di sini memiliki beda 6 karena 6 ditambah 6 12 ditambah 6 18 dan seterusnya. Berarti bedanya 6. Lalu kita jumlahkan. U ke 60 itu sama dengan 6 ditambah 59, 60 dikurang 1, dan 59 ini dikalikan 6 dulu. Dikalikan menjadi 354, lalu ditambah dengan 6 tadi turun. 354 ditambah 6 sama dengan 360. Berarti barisan ke-60 dari suku barisan ini adalah 360. Selanjutnya ada rasio. Rasio ini biasanya dari deret geometri ya. Dari deret geometri kita harus mencari rasio atau beda tiap-tiap barisan ini. Rumusnya yaitu UN per UN-1. Pada umumnya kita di sini N-nya yang kita cari itu adalah yang kedua. Untuk lebih mempermudah ya, bisa saja 3, 4, tapi untuk mempermudah 2 saja. Jadi di sini U2 yaitu 14 diambil U2 min 1 karena ini. Min 1 tetap ya. Jadi U2 per U1. U2-nya adalah 14 dan U1-nya adalah 7. U itu urutan, berarti di sini urutan kedua dan urutan ke-1 dibagikan sama dengan 2, berarti rasionya sama dengan 2 karena di sini semuanya itu dikalikan 2 kalau kalian perhatikan. 7 dikali 2 14, 14 dikali 2 28 dan seterusnya. Maka itu yang disebut rasio atau kalau di aritmatika tadi bedanya. Selanjutnya di sini yang ketiga menentukan S-nya atau jumlah keseluruhan. Dari deret aritmetika ini 5 plus 10 plus 15 plus 20 dan seterusnya, tentukan S15 dari deret tersebut. Rumus S adalah ini untuk mencari jumlah keseluruhan. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. N di sini adalah jumlah yang ingin dicari, yaitu 15 tadi. 15 kita masukkan, 15 dibagi 2 dikali 2 dalam kurung A-nya itu adalah suku pertama. Suku pertama di sini adalah 5, berarti 5-nya kita masukkan di sini. N-nya tadi yang dicari 15 diambil 1 dikali bedanya. Setiap ini bedanya berapa? Di sini bedanya 5 ya. Ditambah 5 semua bedanya. Dari 5 ke 10 ke 15 itu bedanya 5, berarti tulis 5. Lalu kita jumlahkan. Karena 15 dibagi 2 hasilnya akan koma, nanti kita bagikannya belakangan ya. Kita jumlahkan yang dikurung dulu. 2 dikali 5 10 ditambah 15 diambil 1 14 dikali 5. 14 dikali 5 sama dengan 70. 70 ditambah 10 sama dengan 80. Berarti kita turunkan sini 80. Nah, di sini langsung kita bagi yang bawahnya saja ya supaya mudah. Karena kalau dikalikan dulu terus dibagikan hasilnya akan sama. Jadi 80 dibagi 2 dulu. Jadi 40. 40 dikali 15 sama dengan 600. Berarti hasil keseluruhan ini sampai ke 15 itu adalah 600.
Selanjutnya di sini ada diketahui urutan kelima dari suatu barisan itu 28 nilainya, dan urutan ke-9-nya 48. Berapakah beda dari barisan aritmetika tersebut? Jadi yang kita ketahui di sini adalah urutan ke-9 dan urutan ke-5. Untuk mencarinya kita harus mengurangkan yang besar ke yang kecil. Di sini U9 kita kurangkan dengan U5. U9 berapa tadi? 48. Berarti kita tulis sini 48 dan U5-nya 28. Berarti U9 diambil U5. Rumus dari UN itu adalah A plus N min 1 dikali B. Berarti kita masukkan rumusnya dua-duanya. Kenapa dikurungkan? Karena agar dipisah ya, U yang ini dan U yang ini dipisah. Tanda minusnya tetap di tengah. Sedangkan tadi 48 diambil 28 tadi adalah 20 hasilnya. Nah, di sini yang kita ketahui adalah urutannya, N-nya. Berarti A-nya belum diketahui. N-nya ini 9. Diambil 1 dikali B-nya juga belum diketahui. A-nya ditambah di sini B-nya, di sini N-nya 5 ya. Jadi di sini tetap 20-nya turun. A-nya tetap turunkan, 9 diambil 1 dikali B, 8B. Nah, di sini A-nya turunkan lagi, 5 diambil 1, 4 dikali B jadi 4B. Kita keluarkan dari kurung. A plus 8B. Sementara yang ini semuanya dikalikan dengan minus. Jadi minus dikali A minus dikali plus 4B sama dengan min. Plus dikali minus sama dengan min ya. Jadi di sini minus 4B. Ini berhubungan dengan ini dan ini berhubungan dengan ini. Jadi A diambil A sama dengan 0 ya. Jadi hilang A-nya. Karena ini ada A, ini diambil A, jadi A-nya hilang. Dan 8B diambil 4B, sisa 4B. Karena 8 diambil 4, 4. Jadi 4B, 4-nya pindah menjadi dibagi. Jadi B sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi bedanya dari setiap anggota perbilangan ini adalah 5. Selanjutnya ada melanjutkan barisan. Di sini yang pertama itu adalah yang barisan yang paling sederhana ya. 7, 14, 21, 28. Kita lihat bedanya. Dari 7 ke 14 adalah beda 7. Dari 14 ke 21 bedanya 7. Bedanya 7 semua ya. Berarti kalau bedanya 7 semua, 28 ke selanjutnya akan beda 7 lagi. Berarti jadi 35. Lalu akan beda 7 lagi menjadi 42. Berarti barisan selanjutnya adalah 35 dan 42. Nah, kita lihat contoh yang selanjutnya. Di sini ada 6 ke 13, beda 7. Selanjutnya ada 13 ke 21. Bedanya 8 ya. Bedanya 8, bedanya 7, bedanya 8. Lalu ke sini 21 ke 30, bedanya 9. Berarti setiap satu angka akan berbeda lebih 1. Di sini bedanya 7, di sini bedanya 8, di sini bedanya 9. Berarti di sini bedanya akan 10. Berarti 30 ditambah 10, 40. Berarti akan nambah lagi menjadi 51. Karena di sini bedanya 10, di sini bedanya akan 11. Berarti untuk yang selanjutnya barisan ini adalah 40 dan 51. Selanjutnya di sini ada barisan 2, 5, 7, 9, 12 dan 13. Kalau dilihat dengan yang tadi dibandingkan, barisan ini akan terlihat aneh. Karena kita lihat di sini 2 ke 5 bedanya 3. Lalu 5 ke 7 bedanya 2. Bedanya 2 lagi, bedanya 3, bedanya 1. Aneh kan? Nah, ini adalah barisan ganda. Kalau yang ini hanya barisan yang tunggal. Jadi ada yang tunggal dan ada yang ganda. Apa maksudnya? Jadi dari ini dia meloncatnya langsung ke bilangan yang di belakangnya. Jadi 2 ini sebenarnya loncatnya langsung ke 7. 5 ini loncatnya ke 9. 7 ini akan loncat lagi ke 12. 9 ini akan loncat lagi ke 13. Lalu kita perhatikan. Dari 2 ke 7 bedanya 5. Dari 7 ke 12 bedanya 5. Begitu juga dengan yang ini. 5 ke 9 bedanya 4. 9 ke 13 bedanya 4. Nah, itu yang disebut dari
barisan ganda ya. Jadi di sini untuk mencari yang ini kita harus mengikuti aturan yang ini. 7 12 bedanya 5, berarti dari 12 ke sini bedanya 5 juga, berarti 12 ditambah 5 17. Di sini karena bedanya 4, berarti 13 ditambah 4 jadi 17. Berarti dua barisan selanjutnya adalah 17 dan 17. Oke, yang terakhir di sini ada soal cerita. Soal cerita di sini setiap bulan si Rara selalu menabung di bank. Bulan pertama ia menabung 10.000, bulan kedua 12.000 dan seterusnya. Setelah 2 tahun berapa tabungan Rara semuanya? Nah, kita pakai rumus SN lagi ya, karena kita mau mencari jumlah keseluruhan. Jadi N-nya tadi 2 tahun, jumlah yang ingin dicari. Kita ubah ke bulan karena dia mau mencarinya di bulan. Di sini diketahuinya setiap bulan kan, bukan setiap tahun, maka di sini 2 tahun kita ubah menjadi bulan sama dengan 24 bulan. Maka di sini N-nya sama dengan 24. 2A plus N-1 dikali B. 24 dibagi 2 bisa kan, berarti kita bagikan langsung. 24 bagi 2 12. Lalu 2A nya itu dari yang suku pertamanya. Di sini dia menabung pertama itu 10.000, berarti masukkan 10.000. 2 dikali 10.000 20.000. Nah 24 itu tadi N nya ya, jumlah yang ingin dicari 24 bulan, maka 24 diambil satunya tetap, dan bedanya dari 10.000 ke 12.000 itu bedanya 2.000, berarti masukkan B nya 2.000. Berarti 23, karena 24 diambil 1 23 dikali 2000 sama dengan 46.000. 46.000 ditambah 20.000 sama dengan 66.000 dikali 12 sama dengan 792.000. Nah, jadi setelah 2 tahun tabungan si Rara adalah 792.000. Oke, ini kemungkinan yang akan keluar di PTS ya. Silakan dipelajari materi ini. Semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.